Jojo Jiji ya namanya. Oh, iya. Jojo Jiji, tik. Oh iya benar. Kok cepat nangkapnya. Iya tadi ngejok sekarang kan. Lah si Badar gak apa-apaan tuh. Pas mau kasih Jojo Jiji. Kok Jojo Jiji? Untung puasa. Lu udah jebol berapa? Nih Slim. Kalau ngomongin ampun. Cewek nggak ada openingnya, nggak ada opening. Kalau Nggak ada. nggak ada pergi kan? Nanya bocor ke gua Jo. Ya. Kewajiban ya, Iya. sama aja kayak orang lo kerja apa enggak pegawai gitu ya. Bener. Sama. Kayak lu gini lu. Malam lu kok tidur merem apa melek? Nah gitu pertanyaannya. Ini persis. Sama aja nyangkain ikan camping di hutan, nggak akan mungkin. Iya. Lu kalian dia nih, sini nih. Kita semua. Oh iya. Kita semua. Kita semua iya. Kalau kewajiban ya kewajiban kok. Ya. Lu jangan ya Allah. Siapa tahu ada sakitnya kan, siapa tahu dia ada sakitnya apa. Betul. Ya kalau sakit mah, gue sediain ini batu. Tuh. Roma. Oh, gue coba ini habis buka tadi gue langsung ini makan gorengan pakai sambal kacang. Kacang kan nggak baik buat mah. Iya. Lagi sakit nih gue tuh. Sini sakit. Lu nggak bisa manja. Manja, sakit manja nadanya. Oh, dengan Pro Action Formula, cepet banget, ledakan mah, kembung tuh, jadi cepet reda. Bisa diselipin lagi di mana-mana. Iya. Ya karena kan kita tahu sakit mah tuh bisa nyelip di mana aja, promah siap nyelip di mana aja. Makanya sedia promah. Nggak cuma selembar, gue sediain segini. Dropship. Nyabak laju iya. Laju, nyabak laju. Nyabak gaju. Oke. Kan? Ini jatuhnya afiliator sih. Banyak banget getahnya. Ya udah silakan klik keranjang kuning di situ. Prinsipnya Proma berarti sama kayak pertanyaan dosen di Harvard. Itu. Bedanya ABRI sama Softtek. Apa? Kalau ABRI disiplin, kalau Softtek diselipin. Waduh. Ya kan? Proma apaan? Selipin kan? Selipin di mana aja. Nah, Bisa nyelip. itu. Bisa nyelip di mana Dosen-dosen aja. Harvard itu, ya enggak? Masuk ya? Masuk. Bisa Jo. Bisa. Karena sakit makan kita nggak tahu datangnya kapan. Benar. Iya. Ini Mah komedi nggak mah sediain proma. Gue setuju. komedi Ustadz begitu nih. Gimana kalau Ustadz komedi itu belajar sama Gus Miftah? Biasa. Ini acara nggak ada openingnya itu tadi. Ada. Ngobrol. Oh, no. Tidak ada opening di sini. Itu kurang tadi rasa min yang segar. Iya, udah tadi rasa min yang segar. Agak. Sultan Dubai juga tuh. Ngapain lagi tuh? Kalau habis makan kambing, Iya. suka sakit tuh. Asam lambung ya tuh. Manggil pengen nubruk. Gila, Jon. Bapak musola itu bapak musola. Itu asli tuh lawakan bapak-bapak lama sih. Bapak-bapak lama ngelawak gitu. Ini sakit bapak. Iya. Kita juga kalau kamu tiap malam, kenapa kalau di tempat tidur? Mah enggak Akbar. Bapak-bapak zaman dulu tuh. Bapak musola dia sebelum cerita itu kamu nyikik sendiri. Iya benar. Happy aja nih. Jokes gitu tuh. Dulu ngeritik pemerintah juga, tapi lebih aman sekarang ngeritik pemerintah. Kenapa? Coba Panji di zaman dulu ngomong,
Suarto ngantuk nggak? Coba Suarto ngantuk. Hilang. Ios. Suarto ngantuk bisa ngomong gitu kan. Suarto ngantuk ya. Ya udah. Tahu subuh di musola ya pengumuman. Aduh. Tapi yang bulan kemarin konten dia Ya. sama Gibran sih pecah. Iya, gue lihat tapi cokin. Kita akuin, Gila. kita akuin. Penyapu handal. Tunggu deh. Lu tiba-tiba konten sama Gibran tuh kenapa ya emang? Enggak, sebelumnya aku tuh ngajak konten sebenarnya mau di podcastku yang sama orang miskin itu. Yang podcast kesediaan sosial. Aku maunya itu, tapi ternyata dari timnya ngajak gimana kalau kita bahas yang itu gitu. Bahas yang lagi rame waktu itu di konten yang makan bebek. Dan kebetulan Gibran memang sebelumnya memang suka makan bebek sih. Oke. Memang makan carok di Tebet dia. Pernah. Pernah beberapa kali makan di situ. Jadi karena dia suka makan bebek, terus juga pas lagi ada yang rame itu, yaudah kita konten bahas itu aja gitu. Oke. Ya biasa teman bisa kontak-kontakan sih biasa. Ngeri. Kan ada yang Deket banget tuh ya sama Gibran ya. Ada. Hah? Apa? Dekat udah dari sebelum itu. Iya. Dekat. Rezim, bagian dari rezim. Iya, bagian dari rezim. Oh iya benar, betul benar. Benar. Jadi lu satu kubu Marcel gitu ya? Oh kalau Marcel nggak tahu saya. Ya settingannya beda kayaknya. Pokoknya zaman dulu tuh Manchester City lah ya. Iya. Oh ya benar. Iya benar. Iya. Terus sini sekarang. Ya benar. Ya tapi banyak yang Panji menurutku dia pas ngatain Gibran ngantuk nggak valid. Karena dia belum pernah ketemu langsung. Maksudnya emang kurang tidur. Tapi beneran nggak? Dianya marah beneran nggak? Dia itu malah heran karena kenapa orang jadi belain dia segitunya gitu. Belain dia tuh siapa? Belain Gibran. Maksudnya kayak justru karena orang-orang yang bela Gibran berlebihan ini, jadinya yang jelek Gibrannya gitu. Iya, nggak suka. Sekarang kan sensi. Padahal dia mah, ya Allah, dia Roy Suryo tuh. Ya. Roy Suryo kan yang waktu neliti ijazah Jokowi, dia ke makam mbahnya Jokowi di Solo atau di mana. Roy Suryo di depan makam mbahnya nih, kan Dokter Tifa tuh ngomong, ya ini ibu sambung. Roy Suryo ngejok di depan makam nih. Kok disambung ibunya kurang panjang kali kata. Wah. Itu benar tuh. Ada videonya begitu. Nah, Gibran denger itu aja masih ketawa-tawa. Cuma ya kalau begitu jangan depan makam lah katanya. Jadi dia nggak masalah apa isinya, tapi pada tempatnya gitu. Masa extension? Tahu kereta kali gitu kan. Enggak, maksudnya kereta tahu kan. Gitu. Ya maksudnya tempatnya coy. Jokesnya nggak masalah tapi. Jangan, kalau bisa jangan dibawain di tempat yang lumayan sakral gitu. Iya. Lagi depan makam keluarga gitu. Oh, dia sama Panjinya nggak masalah. Sama Panji nggak masalah. Dan dia pasti tahu kritikan-kritikan. Ya selain dia ngantuk itu ya, dia malah ngomong ngapain lapor-lapor kayak gitu. Kan banyak nggak mau laporin Panji gara-gara itu. Dia mah santai banget. Tunggu deh. Mas Gibran tahu nggak kalau Firdaus Oibowo tuh ngebelain dia sebegitu? Nah ini Firdaus Wibowo kan kayak kaum flat earth ya sebenarnya. Rare gitu ya. Mending nggak usah dibelain gitu. Kalau yang belain dia mending nggak usah belain gitu. Mending diam gitu maksudnya. Bintangin 6, Pak. Iya. Orang gimana 6? Yang ditangkap tuh harusnya bukan yang nyerang, yang belain yang seperti beliau ini. Tapi lu belum pernah lihat ya yang Firdaus itu ngobrol sama adeknya yang tukang ojek. Kenapa? Kocak tuh, total kocak kasih Pak. Obrolannya Pak. Jadi gini. Halo guys, nih kenalin adek gue nih. Lulusan S2 AP Paramadina tapi kasihan dia ngojek kata gitu. Bener. Begini kan, tapi kasihan dia ngojek. Bilang gini, lu kenapa sih lu nggak mau jadi kayak gue gitu katanya. Bilang sama adeknya gini. Jadi gini, lu kan harus dong dunia ini harus cari jadi kayak gini kurang lebih gitu. Bilang kan. Adeknya cakep bijak. Gini aja, kita tuh di dunia ini kayak di supermarket. Semakin banyak yang kita punya, semakin banyak ketahan di kasir, katanya gitu. Diingetin bahwa di akhirat kan bakal dihisap gitu kan, maksudnya gini. Terus tiba-tiba dia sangat rendah hati bilang,
kalau dia terlanjur kayak gue gimana? Wah. Kalau udah terlanjur kayak gue gimana kata dia tiba-tiba dia ngomong. Gue ingat kemunculan pertama Firdaus itu di TV, dia bawa temennya 3 orang. Ini dia nih, hidupin orang mati. Iya bener, yang di Mesir. Oh, pengacara dukun waktu itu. Pengacara dukun. Pengacara dukun. Pengacara dukun. Wisi-wisi, yang temennya wisi-wisi Ya, itu. temennya besi-besi sama satu maksudnya kenapa nggak ada yang negur ya? Maksudnya jujur kalau misalnya dia tiba-tiba ngaku besi-besi, dia kan banyak profesinya. Iya. So, ini wartawan. Vokalis tinggi. Anak band. Ketua Parvi. Iya benar. Justru pembela-pembela yang Walidau itu yang seakan-akan ya justru yang dibelain jadi makin jelek gitu. Iya. Ada rencana nggak bukber bareng Mas Gibran? Muslimnya. Iya, Muslim. Ada nggak? Lu. Enggak, kalau rencana yang beneran mau bubar sih nggak ada. Tapi kalau aku bilang kalau ke Carok kabarin dong gitu. Ya barangkali bikin bukber nanti di Carok. Iya. Soalnya kan Lebaran kan tinggal beberapa hari lagi nih. Iya, kalau dia ke Carok lagi, bebeknya aku mau taruh di omprengnya MBG sih maksudnya. Apa blind fan? Waduh, si Mas Gibran tuh katanya gamers juga ya? Game apaan Dia beliau? dulu kayaknya main Mobile Legends main dia. PUBG main. Oh gitu. Ya, sama Dynasty Warrior dia. Masih ada yang mana? Oh, Dinasti. Oh, Dynasty Warrior. iya. Enggak, gue kayak emang yang game rame-rame begitu. Anak Kaskus juga beliau. Kalau itu saya lupa nanya kalau Oh itu. iya, tahu. Sosmed cuma dikit. Iya. Nggak main. Dia nggak tahu, aku nggak tahu dia benar punya kasus apa enggak. Kaskus banget gua anaknya. Jojo Jiji ya namanya. Oh, iya. Lucu jijik, tik. Ya. Oh iya benar. Cepat nangkapnya. Iya, tadi ngejok sekarang kan. Lah si Badar gak apa-apaan tuh. Pas ngasih, lu jijik. Ku jijik. Gue waktu itu habis diundang konten sama dia, jujur berapa orang langsung DM gue. Pak Ustadz, sayangilah karir Anda jika ingin bersama Teto. Hati-hati, hati-hati Pak Ustadz katanya. Enggak, tapi aman loh waktu itu. Aman. Dia udah tahu salahnya dia. Iya Tahu, benar. udah belajar kan dulu pernah kena kasus. Oh. Iya. Ilmunya bukan ilmu menurut keyakinan saya kalau Bukan bukan itu. ya. Aman lah kan saya bagian dari rezim aman. Kampanye kemarin ikut itu. Iya dia. Jujur. Seenggaknya nyelip-nyelip lah ya, kayak yang gue selipin sekarang Wah, ini. wah, 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 wah. Oh, kalau misalkan gue pernah nyelipin di topi, gue juga nyelipin promah di belakang jam gue. Jadi ini sebagai apa ya, jaga-jaga lah biar kalau misalkan gue habis makan sakit ataupun nggak makan lebih sakit, gue langsung minum ini promah. Dia payung sebelum hujan sistemnya. Betul. Mah setiap rumah. Mah nggak mah sedia promah. Kira-kira kalau ngambil 2 dus berapa ini? Gue kan nggak lagi. Vendor. Tapi gue penasaran deh. Ya. Acara-acara bukber gitu di Madura ada gitu sih? Bukber di Masih Madura. ada lah ya. Ya ada kan Dan kayak gimana kulturnya ada. kayak gimana? Kayak di Kintan buffet atau di mana? Cork and screw Madura gimana? Kalau Union Madura? Di Madura sorry nggak ada ini ya. Lucy ini sekali. Sarang walet. Nggak, kalau nggak, pertanyaan ini sebenarnya kayak sederhana tapi memang ekspektasi Anda ke Madura nih sampai bertanya ada bubur apa enggak? Enggak kan Anda di sana tuh. Enggak, lebih ke kulturnya seperti apa gitu. Ya ada juga kan Madura termasuk suku yang kekeluarganya Tinggi. tinggi. ya. Apa lebih banyak lebih religius ke masjid musola mereka itu mainannya gitu. Tanpa bulan puasa juga di Madura religius dan banyak santri. Bahkan orang menganggap Madura nih kayak pulau santri gitu. Oh iya betul. Ya aku juga pas di Madura ya banyak pesantren. Makanya pakai sarung itu pas aku ke Surabaya, lihat orang Surabaya, loh kalian kok nggak pakai sarung gitu. Temenku nanya, kok pakai sarung? Lah kalian kok nggak pakai sarung gitu. Iya benar. Karena saking religius itu udah biasa. Apalagi ada kalau di kabupatenku ada Sayyid Hona Holil, Oh, saya kono holi. tempat ziarah Wali Songo gitu. Jadi
dengan keislaman, dengan silaturahmi itu udah sering. Cuma yang sempet nggak silaturahmi itu pas di Kalimantan sih waktu itu di 2001. Ya karena kan jauh Kalimantan. jauh. Abang Gurus kumpul maksudnya kan Kalimantan Selatan, Benar, Banjarmasin, iya. Abang Gurus kumpul. Tapi kalau di Raab, kalau orang keluar pakai sarung begini, kultur beda lagi. Orang diketawain orang loh, disangkain habis wamen. Iya, Habis begituan. Iya, disangkain habis begituan Di kalau Arab? pakai sarung keluar. Oh, di Arab. Oh. Jadi disangkain lo, jadi kayak aib aja orang keluar tiba-tiba bisa pakai kaos sama ginian. Kalau Iya. di sini kan kita biasa kan santri, kiai, gurus gitu. Oh, diketawain gitu? Kalau di sana kayak abis main gitu lah, lo abis punya hajat sama bini lo gitu. Kalau habis pakai sarung terus keluar gini. Ya udah itu udah jelas. Itu udah jelas. Tapi di puncak sebenarnya itu. itu udah jelas. Ada kalau bukber gitu ada ya, maksudnya SMA atau yang Mal ada mal. Nah, kalau di kabupatenku tuh ada ya, Cun. Ini pertanyaan sensitif sebenarnya. alias Ada. Carrefour tuh mall nggak Carrefour? Carrefour. Semi mall. Semi sama mall. itu, Pak. Mall-mallnya mall di pelayanan. market itu. Mall, big market ya? mall pelayanan rakyat sih, jadi ngurus SIM, ngurus paspor. Oh. Belum mall ya itu ya? Belum nggak ada. Madura. Matos Madura Town Square kan? Nggak ada. Alun-alun. Paling gede kalau di kabupatenku tuh Carrefour. KFC ada KFC tapi. Bioskop ada bioskop. Bioskop di kabupatenku ini kan ada Bangkalan, ada Sampang, ada Pamekasan, Sumenep. Kayaknya di Sumenep sama Pamekasan tuh ada. Nah, ada CGV apa gitu namanya. Filmnya tapi masih 101 Dalmatian, baby. Belum. Jauh. Star Trek 1, Star Trek 1. Popeye. Masa kartun? Enggak deh. Kalau ngomong KFC di Madura ada cerita. Iya, jadi waktu itu tuh gue tahun 2017-an pernah ada event di Pamekasan. Oke. Gue tuh ngeliat di jalan-jalan situ, katanya kan Madura tuh kota garam ya, bener ya? Kota Garam. Pulau Garam ya. Oke. Nah, gue tuh ngeliat kayak di aspal-aspalnya tuh nggak tahu pasir, nggak tahu garam tuh, berserakan tuh. Soalnya namanya aspal kan hitam. Nah, itu jelas tuh kayak putih-putih gitu, bintik-bintik. Orang nabrak kali coy, garam itu tumpah. Sepanjang jalan itu, Tumpah kali. sepanjang jalan itu, Saya nggak percaya, itu. mukanya nggak percaya. Serius ini serius. Ada nggak ada kan? Nggak ada. Mungkin itu Pasir kali ya? batu kapur. Oh, iya, Jadi itu kan mungkin di Madura masuk banyak akal. kapur, terus juga mungkin diangkut truk atau berserakan di jalan aja. Ngapain kasih garam? Nggak kirain tuh dari lautnya tuh muncrat langsung keluar garam gitu kali. Masa langsung garam tuh ada proses coy. Dikeringin dulu, dijemur. Oh, nggak langsung jadi dia. Disari. Kayak Terus dari muncrat air aja Iya, garam. Oke, dari hujan, dari embun itu jatuh jadi garam. Disaringin dulu, ada proses. Nah, kalau ngomongin Madura lagi tadi ternyata ngomong KFC. Iya. Jadi makan siang itu kebetulan yang ngurus gue. Gue Iya. bingung mau nyari apaan tuh di situ. Akhirnya ketemulah si KFC itu. Oh, Nice Pavilion nggak ada, Nice Pavilion. Gitu. Terus gue kebetulan gue telat. Cunggiwa. Madura. Congking hotpot. Congking kayak tadi tuh. Congking gue belum pernah juga tuh congking. Kira-kira. Nah, gue tuh disuruh beli makan di event itu. Ya. Gue beli telat jam 2 lah ceritanya 2 nyampe siang si ya, KFC. Iya, begitu ngantri, pas giliran gue ternyata ayamnya habis. Gue tanya, "Mbak, ini beneran habis? Ini sekarang doang apa gimana?" "Enggak, emang kita biasa habis jam segini." Hah? Gue bingung sih. Jam 2 Jam 2 biasanya. Klarifikasi. Iya nggak tahu sih, bener nggak sih? Apa? Ini 2017 ya? Apa pas lu doang kali? Nah kan gue tanya makanya, emang biasanya begini atau hari ini doang karena banyak? Oke. Emang biasanya habis jam 2 gitu. Ini kali nanya sama kami sih. Jujur kalau di Pamekasan kan aku di Bangkalan, ini kan Pamekasan. Aku nggak tahu detail penyebabnya. Mungkin ada orang Pamekasan bisa komen kenapa KFC jam 2 habis. Tapi menurut gua hal itu sebenarnya bahaya buat orang yang sakit mah. Iya. Wah. Wis. Ada dia ada. Jangan anggap remeh. Lu selipin ini di mana? Boleh, Jadi boleh, kalau gua boleh. ke Madura, KFC tutup jam 2, Tenang. gua ready. Ready. Karena sudah layak jadi kita selipkan Iya. di mana-mana. Begitu antri, lu teken dulu tuh. Bener. Ini solusi. Iya. Bukan masalah. Untung gua bawa kemana-mana. Iya. Karena sakit mah bisa nyelip di mana aja. Iya. Dan Proma siap nyelip di mana aja. Betul.
Karena kalau di Madura jam 2 KFC udah jualan promo soalnya. Beneran nggak? Gitu beneran nggak? Apa lu nggak tahu? Aku jujur nggak tahu karena di kabupatenku ada KFC, tapi aku kayaknya jarang makan KFC sih kalau di Madura. Apalagi kalau di Pamekasan aku nggak tahu. Apakah mungkin emang hari itu stok? Kalau dia Mungkin bilang itu. setiap hari atau atau Nah, lu mungkin nanya nggak? Nanya dia apa kata Gue dia? nanya, Mbak, ini emang tiap hari begini atau sekarang aja mungkin banyak event. Biasanya habis jam 2 gitu. Jam 2 Bahasanya iya. Berarti demand-nya mungkin Demand cuma tinggi banget segitu. kali. Demand apa tuh demand? Permintaan. Oh, iya. Kan kalau demand Oke, tinggi, maksud- stoknya harusnya banyak sampai sore. Mungkin itu, dan di situ kebetulan ada event lumayan gede lah. Mungkin Oke. orang pada berbondong-bondong beli itu apa kali jangan gampangnya. filosofinya orang Madura kali hidup ya udah dunia udah secukupnya. Karena waktu Oke. sama Pak Sandiaga Uno samping tetangganya kata beliau ada Iya. tukang soto orang Madura. Mm. Itu dia dagang tuh suka-suka dia aja. Iya. Jadi kalau ini kadang-kadang dia libur 2 bulan orang pada nyariin segala macam. Ngapain duitnya masih banyak gitu. Itu terlalu jual mahal sih kalau sampai gitu. Kalau jualan 2 bulan pick meal gitu satu ya. Oh, cari aku dong. Iya, sampai orang pada nyari gitu-gitu. Duitnya masih ada gitu Ya kalau bilangnya. kata Habib Jafar, orang Madura percaya rezeki itu nggak ketukar. Habib Jafar tuh kayak kadang ngejokes orang Madura jual bensin eceran depan pom. Dan itu bukan joke, emang aku dulu pas berangkat sekolah ini pom bensin di Pertamina. Ini depannya ada orang jual bensin eceran. Beneran? Beneran. Dan Jadi ada kalau- beli? Ada yang beli. Jadi kalau habis ada langsung backupnya. Atau orang malas antri, bener juga ya pola pikirnya. Malas antri. Malas antri, Iya. malas buru-buru. Sebenarnya di Indonesia itu juga nggak akan antri sih maksudnya. Jarang kendaraan, jarang. Oh. Masa lu kebelin lu? Enggak, ini kan udah Iya, udah jarang antri. Ya, bukan jarang juga. Ya, sama pola hidup orang Madura tuh bener-bener apa ya? Menteng atas jujur orang-orang paling kaya sekarang orang Madura semua. Dan itu mereka hidupnya sederhana semua. Maksudnya jadi salah satu kejanggalan kita lihat orang Madura flexing itu janggal sih tuh. Jadi mereka hidupnya sederhana aja udah. Begitu aja Duitnya secara banyak, pakaian iya, gitu ya. Sederhana Iya, aja iya. udah. Siapa di sosmed orang Madura yang flexing, ada nggak? Dia kaya banget, salah satunya Haji Her kalau pernah dengar. Oh, dia iya, tahu gue. Dia kayaknya punya bisnis bawang gur, aku nggak tahu itu rokok atau garam. Dia kemarin kalau ada video dia masuk ke kafe di mana gitu nggak boleh karena pakai sandal jepit sama sarung. Jadi stylenya tetap gitu. Iya. Aku lihat di video dia tuh ada adiknya Prabowo, kalau nggak salah main ke rumahnya. Ya dia tetap pakai sarung, nggak, maksudnya dia nggak ganti stylenya pakai apa namanya? Sarungnya Hermes gitu. Sandal Hermes gini. Bukan. Bajunya baju Rick Owens gitu dia. Bisa deh. Iya, apa itu emang filosofi apa gimana sih itu kayaknya merata ya, lebih bener gitu ya. Iya, kayaknya memang karena kita biasa di kampung tuh kan, orang kalau di kampung mau gaya-gaya tuh kan kayak mungkin takut, wah mau kemana. Aku dulu bahasa Indonesia aja tuh dikira gaya, Pak. Maksudnya, ngapain bawa bahasa Indonesia? Oh iya. Jadi jangankan bahasa Inggris nih ya. Bahasa Indonesia itu mau kemana ngomong bahasa Indo, ngomong acak bahasa gitu kan. Ibarat nonton RCTI parabola tuh ya. Iya. Jadi TV lokal. terkenal Madura juga pekerja keras dimanapun gitu. Ya salah satunya aku pernah dengar orang Madura tuh di Mekah. Aku nggak tahu ini benar apa nggak Ustaz ya. Jadi joki Hajar Aswad. Sering, benar. Kalau mau nyium Hajar Aswad Ya, kan betul, rame tuh. Nah ini orang Madura Dan ngawal, jadi buat Buka jalan. Iya, bener nggak tuh? Ustaz? Betul. Tuh bisa. Oh iya? Mereka banyak Pak di Mekah Madinah, memang mereka jadi mutawif pekerjaan mereka. Karena mereka memang apa ya, orangnya memang mentalnya mental perantau memang. Iya, pekerja Cocok keras ya. jadinya. Enggak, yang paling penting lagi apa gitu. Mereka merantau tapi maksudnya gaya hidupnya nggak dinaikin gitu. Nah. Siap hidup sederhana. Oh, keren, itu keren, yang cocoknya keren. gitu. Jadi Tinggal di mana aja. sebelum stoik terkenal Madura udah. Stoikisme. Stoik ya. Waktu di Mekah kan di Madinah apa? Raudhah di mana? Di Madinah. Ya. Itu kan antri nih, terus mutawifnya orang Madura. Itu jemaah dari negara lain, antrinya kan berlapis-lapis tuh, Iya. Ustaz ya. Harus antri di sini, antri di sini, antri di sini. Ini askar ya disamperin sama mutawif tuh, orang Madura. Udah langsung masuk. Udah bro. mental perantau, Linknya- speaking jago. Linknya bukan Diplomasi. bukan polisi Indo lagi, langsung askar dan beneran langsung nggak usah antri kayak negara lain.
Lah aku nggak tahu tuh ngomong apa tuh. Gitu wave Madura tuh. Gawat juga ya. Nah, tuh dia ngomong bahasa Madura, ya masuk boleh. Sekarang Madura juga. Asal jadi Madura juga. Tapi kalau flexing, Jo, kan tidak flexing kan ada, kalau nggak salah, apa yang menghindarkan kita dari bahaya ya katanya. Iya betul. Sobat ialah hadir dalam senang dan suka. Sobat ialah hadir dalam duka nestapa. Sobat ialah hadir dalam gundah gulana. Sobat teman sembuh dan luka. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia. Sobat Jannah kita berkawan sampai akhirat. Sobat kita sahabat selamanya. Coy, tapi jujur nih ya, gue masih optimis deh ini bisa jadi duit. Agak. Kalau gue masih yakin, halo resep ini cuma bikin gue lapar, emosional, sama stres kok. Tenang, lu sabar dulu. Gue kan ada darah Padangnya juga nih coy. Ini resep dari Minang, rare. Gue masih optimis. Ini kita bisa jadi duit. Lagian juga siapa yang mau beli kalau cuma resep rendang model begini kok? Orang tinggal lihat gampang di internet zaman sekarang. Iya sih, tapi bentar, gue ada cara. Gimana kalau kita lelang? Lelang gimana maksudnya? Lelang, berarti nih kita lempar ke para calon pembeli harga tertinggi, kita lepas resep ini ke dia. Feeling gue 5-10 M dapet nih coy. Ya udah gila loh kayak begini yang 10 M. Please, lu percaya deh sama gue. Kali ini aja, ini bukan sembarang resep coy. Gue masih yakin ini bisa dijual. Tapi kalau misalkan emang bisa kita lelang, ini bisa dilelang di mana kok? Kita suruh aja ISO Speed Post Story. Enggak sih, gue bingung. Kemana ya? Gue pikirin dulu dah. Lo yang punya ide, lo nggak ngerti eksekusinya gimana. Ya udah, gue punya ide. Gimana kalau misalkan kita jual resep rendang ini ke restoran yang udah terkenal? Contoh, misalkan kita lempar ke pagi sore, kita lempar ke sederhana. Gimana menurut lo? Udah gila coy. Pertama, itu bukan restoran Sunda alias Padang beneran. Kedua, tuh restoran dua sukses. Ngapain kita jual resep ke dia? Gini dah. Ini kan bisa dipelajari ya. Gimana kalau kita yang masak? Gue yakin. Sorry, gue bukan underestimate lo kok ya. Lo lagi. Masak rendang itu butuh waktu 6 jam. Feeling gue, kalau modelan kita, 6 menitnya udah nyerah kok. Boro-boro 6 jam. Gue akuin sih, gue gak sabaran sih emang sih. Feeling gue masih yakin nih coy. Ini kalau kita berhasil, ini omset miliaran coy. Bener deh? Udahlah, yang begini-begini lupain aja kok. Lo mendingan ikutin ide gue. Mendingan resep ini kita jual ke Museum Masakan Padang. Gimana menurut lo? Ada museumnya, gimana tuh? Nggak Kalau ada, coy. belum ada, kita yang buat. Kita yang bikin Museum Masakan Padang, gimana? Ribet coy, makan waktu coy. Bener coy, ribet. Gini banget Eko nasib. Gue pikir kita berdua bakalan segera kaya. Ternyata kita masih cuma bisa di sini-sini aja. Pusing banget gue mikirin hal-hal kayak begini. Sampai stres banget gue. Iya sih. Coy, kenapa coy? Lu kenapa? Gak tahu nih kok, tiba-tiba gue mual. Oh, makhluk kumat tuh. Mikirin warisan kali ya? Tante jauh gue kok. Gue kira mau nitipin warisan. Ternyata cuma resep rendang sama surat-surat. Sebenarnya awal dari keruntuhan gue itu adalah dari keluarga gue kok sebenarnya. Hah?
Gue baru denger coy, kok bisa? Iya kok, parah banget deh. Zaman dulu tuh gue kayak dikata-katain, sampai dibilang gue anak nggak tahu diri. Terus gue juga nggak tahu harus mau ngadu ke siapa. Pokoknya parah banget dah. Kalau misalkan gue bisa memilih, maunya tuh gue terlahir sebagai anak Sultan Brunei kok. Mungkin tuh Sultan Brunei. Ini coy, gue dengar kisah lo menjadi semangat juga untuk support tuh, membuktikan ke keluarga lu coy bahwa lu menjadi anak yang benar. Kita harus bangkit coy, lu harus bangkit. Harus bangkit ya? Iya, harus bangkit ya, harus bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang melihat sahabat-sahabatku ini. Happy banget mukanya. Seneng deh. Lah lo lagi dul. Lagian gue lagi kayak begini masih lo bercandain. Stres ini gue. Dia stres pai, gagal dapat warisan. Astagfirullahaladzim. Sepertinya sakit mah ya. Iya betul. Memang kalau lagi stres itu kita rentan kena mah. Karena lambung ini otak kedua kita. Makanya saya selalu selipin ini. Nah, Apa itu dul? Proma. Oh Proma. Kalau ngomongin Proma, gue biasanya juga selalu bawa. Gue juga selipin di sini biasanya satu buat jaga-jaga keadaan darurat di lambung gue dul. Emang top banget Proma. Pokoknya ngurusin urusan perut emang dia deh jagonya. Iya. Bicara soal Proma bukan hanya kalian, Bab. Wah, ada juga. Gue juga nyelipin nih. Betul sekali. Karena sakit mah bisa nyelip kapan aja. Proma siap nyelip di mana aja. Bener. Tinggal diselipin, diminum, hati tenang deh. Ih, itu dia. Karena kalau perut aman, hati pun nyaman. Bener kan, Pai? Betul. Tuh coy, iya. Alhamdulillah. Udah nggak nyeri lagi nih perut gue. Udah agak bayan gue. Bener dul, Proma dul. Dul, gue mau nanya nih. Iya. Kalau misalkan keluarga udah nggak percaya sama kita, menurut ente masih bisa diperbaikin nggak dul? Setahu saya, menurut Al-Quran, kalau hubungan lagi tidak baik sama keluarga, kita juga harus tetap baik, Wanda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi wasahibi bil jambi wabnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Wanda sahabatku, seringkali keluarga marah bukan karena benci, karena kecewa. Mungkin saja ada kepercayaan yang kamu rusak. Mudah-mudahan ada jalan keluar. Saya percaya itu. Kalau niat baik, pasti ada jalan. Ya sudah kalau begitu. Saya izin permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coy, gue penasaran deh. Emang masalahnya dulu apa sih lu bisa diusir gitu sama keluarga lu? Sebenarnya hal sepele aja sih kok. Gue cuma ngegadein surat rumah kok. Wow, anak yang soleh. Kacau-kacau. Ya namanya juga masa lalu kok. Kita kan berasal dari masa lalu. Bener. Sobat Jannah kita berteman dalam dunia.
Ya, Kalau flexing itu kalau kita misalkan niat menunjukkan nikmat dari Allah boleh aja sambil sebut Masya Allah gitu. Tapi kalau flexing yang dia bener-bener pengen ngerendahin orang, pengen ngerasa ujub, suatu saat biasanya bisa berbalik tuh, bisa ketulak orang itu bisa kenapa-napa gitu. Kalau Timothy Ronald gimana tuh? Kita nanya maksudnya. Boleh dong, kan ini Ustadz. Dia nggak flexing. Kalau misalnya Timothy Ronald ngomong Masya Allah Bitcoin naik, mungkin nggak flexing ya? Enggak, dia orang miskin goblok gitu. Dia gobloknya banyak orang sih. Orang tidur sih goblok. Olahraga goblok. Orang nge-gym goblok, buset. Kacau banget sih tuh orang. Dia jadi istilahnya orang panutannya Genzi loh. Gue juga bingung gitu. Nggak semua. Gue datang ke sekolah-sekolah sih rata-rata pada bahasa-bahasanya ngikutin dia. Gue ajak ngobrol sih, dia bilang ya kayak semacam apa ya? Panutan. Iyalah gitu, kayak gayanya yang ceplas-ceplos terus nggak gampang dibodoh-bodohin nama orang-orang zaman dulu tahayul kayak gitu-gitu dah. Kelebihannya maksudnya dia nggak gampang percaya kayak orang dulu dibilangin tahayul, cerita-cerita kayak gitu, nggak gampang percaya gitu kan. Bedanya anak-anak Genzi kan begitu kan. Dia nggak kayak misalkan angkat-angkatan kita masih ada tuh orang percaya tahayul. Jadi ya kalau kan? flexing niatnya menginspirasi orang, Misalnya gimana? ya misalnya dia nunjukin Ferrari gitu misalnya, tapi lewat di Bantar Gebang misalnya di kampung. Ini antara flexing apa? Itu senjata orang. Iya maksudnya pengen sukses seperti saya, kerja keras dong misalnya begitu. Tapi kan nadanya dong. Tergantung Oke, nada. kita visual ya. Iya. Bantar Gebang nih. Orang lagi nyucuk-nyucuk kan. Set. Orang lewat tuh. Vum, vum, vum. Cabrio dibuka cetek. Cetek. Turun. Bro, mau sukses seperti saya, kerja dong. Itu gimana, Jo? Stop. Lu sampe, Jo. Enggak, tapi terkadang untuk memotivasi orang lain terkadang omongan yang keras telak itu lebih baik dibandingkan nasihat yang lembut, Pak. Jadi kayak Sayyidina Umar tuh pernah sampai dipukul sama Sayyidina Abu Bakar. Cuma gara-gara waktu itu ada orang-orang itu mikir nggak usah zakat lah, orang Islam kan Nabi udah meninggal. Kita kan sholat nggak usah zakat lah, kata Sayyidina Abu Bakar. Jangankan dia nggak usah zakat, dia zakat unta aja nggak ada talinya, saya perangin dia. Sayyidina Umar bilang udah nggak apa-apa lah, yang penting kan dia masih sholat. Dipukul Sayyidina Abu Bakar, kamu dulu preman jahiliyah, pas sudah masuk Islam kamu lemah. Ya Umar dipukul. Begitu, dari situ Sayyidina Umar sadar. Oh, memang nasihatnya bahwa agama tuh jangan benar-benar harus dijaga gitu kan. Kalau itu rukun Islam kan, zakat itu. Kan Sayyidina Umar yang penting orang sholat, udah nggak usah dipaksa. Itu dipukul Sayyidina Umar sama Sayyidina Abu Bakar tuh. Padahal Sayyidina Abu Bakar kecil orang, Sayyidina Umar besar orang. Tapi terkadang dari situ gue pernah dengar penjelasan dari gue. Terkadang lo dalam hidup ini tamparan yang keras, omongan yang nyelekit itu lebih baik daripada nasihat yang lembut. Setuju. Berarti tergantung penerimanya gitu kali ya. Kayak gini aja istilahnya. Lu dulu kan nggak bisa diatur, misalkan orangnya gitu kan. Orang nasihat coy ya, don't coy segala macem. Sama ada orang yang lu mau sampai kapan hidup lu begini? Dongo, hidup lu begini, berubah dong. Tapi dia itu niatnya tulus untuk merubah hidup lo. Nah, omongan yang kayak gitu itu lebih baik daripada terkadang nasihat lembut yang nggak bisa didengerin. Nasihat lembut tuh gimana? Iya kayak gitu, kayak Bandak anjing. bukan nggak pemilihan katanya kayak itu juga. Bukan tandanya. Isinya tetap brengsek gitu. Yang maknanya sama, cuma bukan. Berarti Timothy Ronald ada bagusnya juga dong. Ya kalau yang dia sampaikan bener, ya kayak istilahnya kalau orang tahu Jose Mourinho lah kalau di bola. Ya kan dia ngomong karena nyelkit segala macam. Dia ngomong Johan Cruyff pernah ngomong kan sama dia. Mourinho tuh pelatih nggak ngerti bola kayak gitu. Dia harus diajarin, kata Jose Mourinho. Ya gue perlu belajar juga dari Johan Cruyff di final Liga Champion kalah 4-0 gimana tuh caranya gitu. Iya, jadi artinya tuh omongan itu memang ya maksudnya emang terkesan seperti sombong, seperti ngerendahin, tapi kan itu bener fakta. Tapi kalau bisa itu diterima, itu lebih baik lah. Berarti Gus Miftah juga bener tuh ya. Kita kan adu domba Ustadz. Kan orangnya jual es teh. Oh iya, jual es teh bener yang di Majan ya. Ya, dolen blok nggak? Jualin. Motivasi kan dengan
Nah, gimana tergantung si tukang esnya berarti ya. Sebetulnya bisnis aja sih Mourinho. Di sini karir, ingat karir. Tapi nggak bisa juga nasihatin orang di depan muka umum Oh, gitu. mungkin Jadi gitu. terkesan merendahkan orang lain. Ya. Itu bisa jatuh haram juga. Dan dimasuk ngomong kayak gitu kan ngomongnya secara empat mata, Slim. Oh boleh kalau Kayak misalkan, kasar gitu. Iya, oh. lo terlalu sibuk main Mobile Legend atau main game sampai nginin istri lo gitu. Iya. Nah, apa namanya, nyanyain hak istri lo. Temen lu dinasehatin, lu jangan gitu, bilang lu emang goblok, lu laki dongo lu. Nggak ada nih, lu lihat tuh berapa banyak orang pengen punya istri, lu punya istri lu sia-siain. Nah kayak Nggak gitu apa-apa. kan. Terkadang tuh keras kan, tapi Oke. sebenarnya kalau orang itu sayang, itu lebih baik lo terima dibandingkan nasihat lembut yang nggak bisa diterima. Oh jadi kalau di tempat rame malahnya Jadi jadi ngerendahin. kalau di close friend empat orang gitu misalnya. Kalau di keramaian nih, gue mau marahin Wanda, tapi Niat. nggak bersuara menurut gue. Dia juga. Gue nyimpen. Tertegur. Juga nggak jelas kan. Apaan sih lu? Karena kalau orang ditegur di tengah keramaian orang itu biasanya sangat jarang dia mau berubah hidupnya. Biasanya tuh pasti Sakit hati. yang sering tuh empat mata. Yang paling bagus tuh nasihat Lebih kena, empat mata. eh. Betul. Bibit, eh. Iya, dari hati ke hati. Gitu. Iya. Kalau gitu kalau kemarin manggil dulu, Panggil dulu. coy. Ada Sini. yang ngomongin malu. Ngomong. Gue pengen ngomong berdua sama lu. Masuk ke ruangan deh, tapi keras-keras biar kedengeran. Anjing lu! Sama aja. Lu yang nggak bener, Wanda! Jangan. Sama Boleh aja. nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau kedengeran sampai luar kayaknya janggal juga sih. Sengaja. Ngapain? Baru tahu tuh kalau negur orang di keramaian. Jangan kata Imam Syafi'i, jangan tuh bisa jatuh. Lah kalau copet, Ngomongin orang. copet! Itu kan di keramaian. Kan bukan ditegur kalau itu. Kalau itu kan teriak. Itu harus ditangkap. Ditangkap. Itu kan imbauan. Itu kan manggil ya. Iya. Copet. Tapi kan menuduh dicopet. Kan emang bener. Biasanya yang direct copet kan yang kecopetan. Ya oke, copet nih. Ya. Copet, jangan nyopet lu, besok-besok. Lu mau jadi apa lu? Enggak baik banget, itu termasuk baik banget. Itu baik banget. Apa lu? Itu Kayaknya masih teknis tadi. Kayaknya kabur deh. Tapi kan nggak boleh marah depan umum. Itu copet salah itu jatuhnya nasehat juga. Iya. Nah kalau marahin orang, salah banget ya copet deh. Di depan umum gimana? Nyalain copet maksudnya? Copet kan ada tuh suka ada video Slim. Iya, Dia lagi ditangkap. begini, digebukin. Nyopet mau jadi apa sih lu? Itu kan marah depan umum. Iya, kalau misalkan udah ketahuan di depan umum, kalau di zaman sahabat Nabi ini Sayyidina Ali diikat di tiang masjid. Nah terus Di pohon diikat aja. kalau di pick maksudnya kan di pick susah. Di pick jujur masjid baru atu. Ada itu pun. Gede. Dua-duanya bagus. Adanya rumah sakit suci itu maksudnya yang baru. Tempat orang Buddha maksudnya. Ikat di situ. Banyak pilarnya sih maksudnya. Oh orang diikat di tiang masjid. Iya. Iya. Di tiang masjid. Gunanya diikat. Dia biar dia ngeliat suasana orang-orang ke masjid kayak gitu. Jadi ada timbul rasa salju dia biar dia tobat. Begitu. Tapi dicuekin. Dicuekin. Kan karena kalau dulu kan aslinya kan Nabi ada orang bawa orang yang sahabat Nabi ini mencuri gitu Pernah kan. kejadian gitu. Iya. Oke. Terus kan Nabi kan nggak mau sebenarnya. Mau kan kalau dalam hukuman Islam kan syarat kan dipotong kan tangannya gitu. Kuku. Nah sunnah dong hukuman tuh. Ini salah satu ini ujian nih lontar pas umroh nih hati-hati. Kan kita tahu kalau orang maling tuh dipotong, ntar di sana lu ngeliat ada orang yang misalkan pengemis yang tangannya nggak ada. Nah tuh ujian hati kita tuh. Wah, abis dulu maling kali ini. Nah, Oh, tuh jangan hati-hati tuh. diomongin, nggak boleh ngomongin. Jangan. Cuekin aja. Cara Jangan, lu sangka baik bedanya aja. buntung dari lahir dan Iya. ini Maling gimana? harusnya ada surat ronsen sebelumnya maksudnya. Enggak repot juga. I was repot. here. Lebih gitu. repot. Atau jahitannya beda, jahitannya. Oh iya. Jahitan potongannya beda. Oh, iya. Pencuri gitu ya. Iya, nggak ada Jay. Nggak ada sih. Pas di zaman Nabi pas pencuri ketangkep ada yang ngomong wajar lah boy bukan Nabi ada yang gitu. Karena dibawa ke Nabi, kan pas dibawa ke Wajar boy. dibawa ke Nabi justru Nabi Boy, marah. bukan Nabi. Nabi Oh. marah. Oke. Kenapa nggak lo selesain aja kalau ada urusan gini? Kalau lu udah dibawa ke gue, misalnya ke bawa ke saya harus negakin hukum Islam, harus dipotong, dan Nabi sedih abis itu. Oh. Nabi marahin orang yang diambil uangnya itu, yang dicuri itu. Kenapa lu nggak selesain aja urusannya di sana, jangan di depan gue gitu maksudnya. Karena Jangan kalau di gua depan saya. dipotong. Iya kalau di depan saya harus jalanin syariat
itu gitu. Oh. Harus dipotong dan Nabi sedih ngeliat seorang maling itu tangannya dipotong itu. Sekarang masih ada Mau sih nggak di mau. sana? Masih Islam ya? Masih. Rajam, Rajam tuh disambit ya? iya Dikubur rajam, setengah kan? iya. Kepala di Rajam. Masih ada itu ya? Sakit banget tuh. Masih. Kisos mati ya? juga. Bisa Kisos mati. iya. Kisos apa sih? Itu yang di Kisos kalau orang ngebunuh dibunuh lagi. Kecuali bayar denda ya. Iya, kalau misalkan keluarganya mengikhlaskan dan juga dia mau bayar denda gitu. Dendanya itu berapa yang menentukan? Apa ditentukannya berdasarkan seberapa berharga orang ini di keluarga maksudnya itu? Kalau dia pengangguran ini beban keluarga. kita lagi. Gua ada anak satu-satu S1 terus ini. Ada waktu itu pernah panglimanya panglima perangnya itu Persia Iya. ngebunuh abangnya Anas bin Malik sahabat Nabi. Oh, Pernah berarti- ngebunuh dibawa sama Sayyidina Umar kan? Oke, high priority. Iya, gitu. sama Sayyidina Umar udah diginiin pedang. Saya akan berlakukan hukum kisos. Jadi baru datang aja udah ketakutan dia. Terus Anas bin Malik bilang sama Sayyidina Umar, ya Umar dia kan tamu, Amirul Mukminin dia tamu, kita kasih minum dulu. Dia bilang biar dia tenang baru diajak ngobrol. Akhirnya bilang si Sayyidina Umar tuh punya hubungan yang kuat sama Anas bin Malik, sama abangnya ini, Anas bin Malik. Jadi kayak semacam kayak istilahnya Dendam lah. iya Wancoy dibunuh gitu. Lu pasti kan kesel banget sebagai ini kan kehilangan teman sahabat gitu. Kayak marah gitu Sayyidina Umar. Tapi akhirnya Anas bin Malik, ya Amirul Mukminin kan kamu tahu tentang syariat Islam, saya ikhlasin aja, saya nggak mau dia supaya dikisos, saya pokoknya keluarga kami juga ngiklasin aja supaya dia nggak usah dihukum. Akhirnya apa? Dia masuk Islam. Kayak gini orang Islam katanya, kayak gini akhlaknya orang Islam. Ya udah kalau gitu saya masuk Islam aja. Akhirnya dia masuk Islam, tinggal di Madinah. Gara-gara dimaafin, nggak jadi. Anas bin Malik yang bilang nggak usah deh diinin aja, keluarga kita udah ikhlas. Akhirnya dibebasin dia. Dia masuk Islam gara-gara ngelihat akhlak yang gitu, kayak ngelihat Anas bin Malik kan dia ngebunuh abangnya sama adeknya malah dikasih minum. Nih kamu minum dulu, nanti jelasinnya nanti. Saya nomor udah nggak sabar kan. Iya. Tapi minumnya bukan kopi Vietnam gitu. Ngapain cyanida? Ada cyanida. Akhirnya dia masih Islam tuh Palima itu, masya Allah. Sama aja tapi caranya beda. Caranya Harus kayak konten-konten ibu-ibu paku bawahnya tuh. Iya. Berarti Islam baik tuh tergantung perilaku umatnya berarti. Betul Slim. Menurut Pak Ustadz di sekarang ini kelakuan umat Islam cukup membuat agama lain, wah Islam damai ya, atau kabur gitu. Jujur. Kalau iya kalau orang-orang Ya, ada ada sekarang. oknum-oknum, salah satunya aja gue sebutin ya. Ya. Kayak Gufron gitu tuh. Oke. Itu Nah, ada jujur. masalah apa mah? Enggak ada masalah, cuman dia menjelaskan kesesatannya dia menyalahgunakan agama Islam di depan umum. Jadi kita kalau ngomongin dia itu bukan gibah jatuhnya. Oh, nggak memberitahu kesesatan dia. Karena dia kan suka bawa Nabi berkata ini, padahal kan Nabi nggak Nah. pernah ngomong kayak gitu. Masa Nabi ngomong makoli nama ya Allah gitu. Arabnya salah. Bukan Arab, Pak, itu bahasa ngaco. Oh, bisa ngaca itu? Bukan bahasa Arab, mana ada bahasa kita begitu. Asal-asalan dia. Inna maqali ini Allah gitu kan. Tiba-tiba itu asal-asalan bukan. Bahasa semut. Makanya yang gue bingung ya karena gue Kok sedihin ditangkap kok ya? iya, itu kan jatuhnya itu istilahnya Menjelekkan nama Islam sendiri. iya. Oh. Cuma gue lihat sisi lainnya. Iya, Apa iya. jangan-jangan orang kayak gini emang sengaja jadi entertain hiburan orang-orang apa Oke. gimana gitu. Nah, yang gue janggal, masa dipanggil mama? Itu juga. Mama Gufron, maunya panggil mama. Wancoy katanya minat juga jadi murid ntar tukeran ludah. Oh iya, orang dikokok mulutnya. Itu kan, Ada. cowok dikokok. Dia biasa kan mungkin dicium kening gitu atau cipika-cipika ini sampai Kokop. Dikokop. Itu aja udah janggal. Iya, buset. jadi kalau ngomongin kejelekan Orang yang sesat, Orang yang sesat. udah gitu dia apa namanya membawa ajaran, dia mengaku Islam membawa ajaran lain, itu jatuhannya tuh bisa termasuk dulu di zaman dulu bisa kategori nabi palsu kayak begitu. Oh. Orang punya pengikut kayak gitu. Makanya gue bingung kok nggak ditindak, tapi Indonesia memang akulturasinya emang dari dulu ya. Iya. Itu kan memang akulturasi dinamisme sama animismenya kuat. Oke, oke. Jadi kalau sama yang kayak begini-begini, ya emang banyak masih orang-orang pemikiran cocok. Makanya salah satu kelebihannya Gen Z yang gue akuin, dia kagak masuk tuh sama yang begini-begini itu.
Keren sih menurut gua. Mama Gufron Salah berarti satu kelebihan. Iya. Genzi nggak masuk? Makanya ada Genzi yang demen Mama Gufron. Lu Genzi dongo namanya begitu. Jual foto-foto Iya, lagi kagak ada. Coba lu cari ya kan. Mana ada? Genzi demen Photoshop. dia. Iya, Ya kan? iya. Beda karena beda cara pikir sama pola pikirnya beda. Maksudnya mereka udah Zaman. nolak gitu Genzi Iya, ya? udah paham mereka Oh. gitu loh. Jadi kalau misalnya Genzi disuruh milih antara dua, Mama Gufron sama Nike lah, dia milih apa? susah. Pensi maksudnya. Genzi sama Nike lah. Jangan gitu loh, jangan gitu loh nih. Apa gue pernah sama Oris? Ya sih. Milih apa? Ya, kecuali Mama Gufron nyanyi bintang 5 ku bukan ancaman gitu. Ya, Iya, kan, tapi karena dia memberitahu kesesatan di depan umum, jadi makan harus diberitahu. Yang pecah Mama Gufron nyanyi inilah The Beatles. Ada. When Emang Van Mazel, Vincent Von Zabel. Soalnya ada beda lagi, Masa ada lalunya ada videonya. Gus iya, masa Jafar, lalunya. tau gak? Gus Jafar ada lagi. Silakan dicari aja nanti. Siapa itu? Gus Jafar ada, saya mau konser di London gitu katanya. Nanti ditonton aja. Ya, tapi kalau gitu kalau masih, misalnya orang-orang di daerah, ini kita ya mungkin Ustadz yang bisa ngejudge ini sesat atau yang enggak. paling ini lagi kan pernah tuh ada potongan dia bilang kan lagi disuruh cuci piring. Tiba-tiba disuruh doa, itu aja dijanggal kan. Kerjaannya dia kan cuci piring, tahu-tahu disuruh doa, tiba-tiba karena mungkin gimana besok-besok baru dikultusin gitu. Si Gufron sendiri yang ngomong tadi saya lagi cuci piring, acara kondangan, tiba-tiba disuruh doa begitu. Tiba-tiba habis dikultusin. Minggu pertama dia ngaku penjaga pintu neraka. Dia ngaku. Wah. Minggu kedua di mana-mana. Motor hilang. Ada kan? Iya, Kemana motor saya? Captionnya Masa lu katanya bisa- penjaga pintu neraka. Masa motor hilang? Masa Jangan jadi lu. motor kagak bisa. Jangan lu. Ya, iya kan pintu neraka bukan pintu komplek. Klaster bukan pintu klaster. Nah, maksud gue menyayangkan kayak panitia-panitia acara gitu. Maksudnya kayak banyak nih kan pembesar-pembesar negara ini pengen mencerdaskan kehidupan bangsa Nah, kita, itu naikin dia. IQ-nya gitu kan. Malah ditonton begitu-begitu kan jadi malah bikin kebodohan di tengah masyarakat gitu Ya, tapi maksudnya. kalau menurut Pak Ustadz kenapa gitu masih ada pengikutnya gitu maksudnya? Nah, gua Kenapa masih gitu? yang hal yang paling tepat kayak gitu sebenarnya kita tuh harus duduk di majelisnya dan observasi sebenarnya orang yang datang ini tujuannya apa? Karena ada tuh beberapa gue liat konten yang di belakang dia malah ngetawa-tawain dia gitu. Pengen hiburan kali Nah, sih. jadi bisa jadi begitu Bisa sih. jadi, ya, jadi, Bisa bisa jadinya buat hiburan. Nonton Netflix, main saya udah nggak lucu bagi gua. Iya. Komedi gua kayaknya bukan di sini. Iya. Orang harus upgrade komedi gua. Lihat scroll. Mama Gufron pembuka nih. Iya, mungkin masa komedi orang udah ini Slim. Aku sih kalau Mama Gufron show di Jakarta aku akan nonton sih maksudnya. Iya. Penasaran lo ya? Penasaran. Iya, gue juga pengen tahu. Coba deh. Nah, aku mau ngundang, tapi aksesnya susah. Maksudnya dia CP-nya kemana gitu. Takutnya malah dibalas bahasa semut nanti. Wah, kalau sama Adminnya siapa gitu. kalau sama lu sih ngobrol pecah. Bercai-cai. Iya, saya kan udah pernah ngomong sama Lord Rangga pernah. tuh. Ya, penasaran beliau ini gimana. Dia kan abis bikin video klip sama Charlie ST12 coba. Siapa? Iya Mama bener. Gufron. Bener. Iya. Mama Gufron. Iya. Iya. Jadi video klipnya Charlie kan ya? Iya, betul, Sang betul. cahaya apa gitu. Ada di Explore ada. Ya Allah. Wow. Dunia entertainment masuk deh. Tapi kalau disuruh lu milih 5 ustadz Slim, Ya. 5 ustadz atau Habib Iya. favorit lu untuk bukber, pilih. Bukber ya. Iya, bukber nih. Cak Nun sih pasti. Oke, Cak satu. Nun. Kenapa? Karena aku suka pemikiran beliau sih. Maksudnya dia terus zamannya juga kuat ya, lumayan Nusantara. Terus cara dakwahnya tuh bukan yang ini dosa, ini. Dia kalau aku pernah datang ke pas di tim itu, dia kalau ceramah dia di awal tuh disclaimer, kalian jangan dengerin saya, kalian pulang punya kesimpulan sendiri. Gitu. Jadi jangan apa yang saya omongin diterima mentah-mentah. Ya, plek-plekan gitu ya. Iya, lanjutnya mungkin. Itu tahu Anwar Zahid nggak sih? Ada Kiai Jawa. Oh, tahu Itu lucu iya. banget Kiai Jawa. Dia ceramahnya, ya dia ceramahnya kayak ceramah kampung gitu, tapi lucu banget. Sama Ustadz Jojo mungkin salah satu. Oke deh.
Jualan. Habib Jafar. Habib Jafar. Ragu jawabnya padahal CS dia. Muslim. Enggak, saya mau ngajak Habib Jafar sama Guru Gembul gitu maksudnya dia. Nanti pas Guru Gembul ketemu Habib Jafar, guru, ada sertifikatnya nggak gitu? Demen deh ranahnya dia. Ranah dia. Dia king kalau masalah Rini begitu dia udah. Ranahnya dia Ranahnya udah. dia udah. Ranah dia. Iya Bu. Guru Gembul sama Habib Jafar ketemu sih pernah. Tapi lu sekarang udah sama Ustadz Felix lu ya. Ustadz Felix Sekarang udah enak orangnya. udah enak. Nggak kayak dulu, kalau dulu kan terlalu Ya dulu Beliau ini dia banget dia kan. dibercandain soal HTI gitu-gitu santai Enak dia. ya, santai dia. Dulu saya radikal. Gofar gitu. pernah tuh, Iya. penasaran gue belum nonton yang Dia bilang bahwa ya namanya juga proses kan iya betul awal-awal betul. pasti Setiap kayak- orang pasti iya. ngerasain begitu, betul. baru tahu permukaan seakan-akan tuh gimana. Dia mengakui. Nah, itu Mengakui. kenapa Pak Ustadz? Kenapa banyak orang yang baru tahu agama justru lebih Itu penyakitnya Slim. hmm. Dan hampir tiap orang 8 dari 10 orang dah pasti kena penyakit itu. Ini kayak survei sampo ya. Enggak, emang rata-rata emang begitu. Litbang Kompas apa mana nih? rata-rata begitu. Oh kalau baru tahu. Jadi kayak semacam referensinya belum banyak. Jadi kalau ada orang yang beda dikit disalah-salahin. Sama kan kayak Buya Hamka. Buya Hamka pernah datang ke Muktamar NU. Ya. Disuruh imam waktu subuh. Tiba-tiba Buya Hamka yang Muhammadiyah pakai kunut. Selesai orang NU tanya, Buya, punten mau tanya gitu kan. Ini kok sholat dia pakai kunut, sholat subuh tumben. Kata Buya Hamka, dulu saya cuma baca satu kitab, sekarang saya udah baca banyak kitab. Jadi artinya semakin orang banyak referensinya, semakin luas wawasannya, semakin menerima perbedaan antara umat Islam itu. Semakin humble ya, semakin toleran. Bener. Makin selau. Iya, Sama aja kayak Wance nih. Wance dia nggak tahu deh. Dia tinggal di Cinere, ya kan? Wance tinggal di Cinere. Dia tiba-tiba dikuburnya di Mampang, haram, dosa. Ya haram. Itu peraturan agama atau peraturan apa? Dia tinggal di Cinere, tiba-tiba dikubur di Mampang, haram, Saya hukumnya dosa. mencium bau-bau jokes nih sebenarnya. Iya, karena dia masih hidup, nggak boleh dikubur. Iya kan, gue juga. Gue diam, Sam. Saya kalau jadi promo di cancel sih. Jokes itu saya udah dengar.